Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Jamaah maghrib rahimakumullah. Segala puji marilah kita senantiasa panjatkan kepada Zat yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberi rezeki kepada kita, yang sudah memberi keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zat yang sudah mendorong kita untuk bisa istiqomah menjalankan ibadah kita kepada Allah. Zat yang sudah memberikan rasa cinta kepada kita semuanya sehingga kita bisa mencintai, beribadah kepada Allah, suka kepada hal-hal kebaikan. Karena kalau kita tidak diberi kecintaan terhadap hal-hal tersebut, maka kita akan dijauhkan dari hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Segala puji marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah, karena dengan hidayah dari Allah maka kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan mudah, dengan ringan. Artinya Allah lah yang memberikan rasa aman dan rasa takut kepada kita. Allah lah yang menjadikan kita tidak merasa khawatir dengan kehidupan di dunia ini. Allah lah yang menjadikan kita bisa menjalani segala yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini dengan perasaan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semua orang diberikan oleh Allah ketawakalan dirinya. Tidak semua orang diberikan oleh Allah rasa aman. Ya, terkadang manusia itu mereka merasa khawatir. Khawatir dengan apa? Dengan sesuatu yang belum tentu menimpanya. Terkadang kita mungkin berpikir jauh ke depan. Besok nyong arep mangan apa? Anak putune nyong mangan apa? Kadang-kadang seperti itu. Gimana mboten? Padahal itu belum tentu terjadi. Makanya kita membutuhkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan rasa ketentraman dalam hati kita. Allah akan senantiasa membimbing langkah kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kita akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita bertakwa kepada Allah. Amay yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka akan dijadikan urusannya mudah. Kita yakini itu. Kita jalankan kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh bahasanya apa? Optimis ya. Saya tidak mau pakai bahasa sing angel pokoknya dengan orang paham. Ya, kalau yang muda-muda paham, kalau tua-tua optimis ke panganan apa ya kadang-kadang. Itu. Ya, kalau kita panjenengan yang muda-muda update berita hari ini. Bagaimana dunia ini sedang dilanda kekacauan yang luar biasa. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Di mana dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang kepengen mencari hanya kehidupan di dunia. Mereka tidak mengimani akan adanya kehidupan akhirat, sehingga mereka
bertindak segeleme dewek. Itu, ya. Belum selesai perang yang satu sudah terjadi perang yang lain. Belum selesai kezaliman yang satu sudah terjadi kezaliman yang lain. Dan ini akan terus terlangsung sampai hari kiamat. Makanya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Allah menyampaikan ayat-ayat terkait peperangan. Kalau kita yang di negara aman mungkin kayak ngapa ya ayat-ayat tentang peperangan. Ya, akan tetapi itu semuanya bisa saja terjadi di sekeliling kita. Bisa saja terjadi pada diri kita dan keluarga kita dan juga negara kita. Walaupun kita tidak menginginkannya. Tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah, dari cobaan Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang beriman senantiasa siap menghadapi segala macam yang akan datang kepada dirinya. Karena dia punya pemahaman bahwasanya Allah sudah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wal naqsi minal amwal wal anfus." Sungguh pasti kalian akan diuji dengan segala macam ujian di dunia, baik kekurangan harta, jiwa, dan sebagainya. Semuanya itu adalah sunatullah yang tidak akan berubah. Ya, itu. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina misalnya, ya, mereka kelihatannya mereka diuji dengan ujian yang berat. Diuji dengan ujian yang berat. Mereka tidak bisa beribadah seperti kita. Mereka tidak bisa barangkali jalan-jalan seperti kita. Tidak bisa ngode dengan tumanina seperti kita. Karena mereka dalam keadaan dijajah oleh bangsa Israel. Gitu. Akan tetapi apakah mereka lebih beruntung daripada kita atau kita lebih beruntung daripada mereka? Pertanyaannya kan seperti itu. Okay? Belum tentu kita yang aman itu beruntung daripada mereka. Orang Palestina ketika meninggal dunia dijamin syahid. Panjenengan ketika meninggal dunia dijamin syahid nama betul? Betul itu ya. Ya itu. Berapa banyak para sahabat radhiyallahu anhum mereka dibunuh secara keji. Ya, kelihatannya matinya menakutkan. Ada yang dipenggal kepalanya, bahkan ada nabi yang dibelah kepalanya. Kelihatannya menakutkan, ini nabi. Akan tetapi pada hakikatnya wong jenenge mati nggih. Saya kasih tahu jenengan, antara mati ditembak, mati diganden sirahe, mati ketilem, mati ketubruk mobil, itu semuanya rasanya pada baik. Saya betul. Emang ada perbedaannya? Tidak ada. Mau kita mati ditembak musuh, mau kita mati ditabrak mobil, mau kita mati karena corona, semuanya akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Bagi orang-orang yang beriman mudah, orang kafir akan susah, itu saja. Itu. Apa yang kita pelajari dari hal-hal seperti ini, bahwasanya segala macam musibah pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin dan mukminin. Jangan mengatakan kita beriman kepada Allah kalau tidak mau diuji. Kalau tidak mau diuji berarti kita tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Cara Allah untuk meninggikan derajat seorang muslim dan mukmin adalah dia akan menguji seberapa jauh keimanannya. Temenan apa orang ngomongin? Ya. Kalau hanya diuji sedikit saja sudah banyak Rasulullah, diuji mumet bewis CRT krungu kabeh. Misalnya seperti itu. Ya. Banyak Rasulullah, banyak mengeluh. Nah, ini menandakan keimanan yang belum terbina dengan baik. Itu. Berapa banyak dari saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, mereka merasakan siksaan yang luar biasa. Anak-anak mereka, istri dan suami mereka, keluarga mereka banyak yang terbunuh oleh tangan orang-orang zalim. Itu. Akan tetapi
ya itu semuanya belum tentu mereka yang mendapati seperti itu lebih buruk daripada kita, bahkan mungkin lebih baik. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum. Kutiba, diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu kalian manusia pada umumnya, secara umumnya itu membenci berperang. Gini mboten? Ya, kalau ada orang yang suka berperang berarti wong sing ora apa? Ora waras. Gini mboten? Ya, pada hakikatnya manusia sukanya damai, ora gelem gelut. Wong sing seneng gelut berarti wong sing ora waras. Itu seperti itu. Ya, akan tapi ketika Allah memerintahkan atau mewajibkan kita untuk berjihad fisabilillah, dan itu pasti kita membenci. Akan tapi Allah mengatakan barangkali kadang sesuatu yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Kebalikannya, sesuatu yang kita sukai kadang itu adalah buruk bagi kita. Dan Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya ketika kita diberi apapun juga ujian dalam kehidupan ini, ya, kita harus mempunyai dasar-dasar yang kuat agar kita bisa menerimanya, ya, dengan tingkatan yang dibenarkan. Minimal kita ridho. Ya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syukur lagi kita menjadi seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika ditimpa musibah, beliau itu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu Rasulullah itu seperti itu tingkatannya. Tingkat yang paling tinggi adalah orang yang ditimpa musibah tapi mengatakan alhamdulillah nyong kemalingan, berarti Allah sedang menguji saya. Itu ada suami kita atau istri kita meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Itu ini tingkatan yang paling tinggi. Jangan sampai kita menjadi tingkatan yang taring rendah, ya. Yang rendahnya apa? Ketika ditimpa ujian, dia senantiasa ngeresuda, dia senantiasa tidak terima. Bahkan yang paling ekstrim adalah tingkatan kafir, ya. Ketika diberi ujian malah dia kafir. Ya, diberi ujian kesulitan ekonomi misalnya, ya. Dia bukannya mendekat kepada Allah tapi maring dukun. Ini contohnya. Agar supaya apa? Agar supaya utangnya lunas. Ini na'udzubillah. Misalnya seperti itu. Jemaah rahimakumullah, kami perlu sampaikan, ya, kita alhamdulillah bisa memulai kembali kajian rutin kita yang sempat kita liburkan 2 pekan, dan juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Saya perlu sampaikan sekali lagi, ketika saya menyampaikan segala sesuatu bukan bermaksud untuk menyinggung 1-2 orang, ya. Jangan sampai punya pemahaman yang sempit. Kalau saya mengatakan misalnya, ya, terkait dengan perdukunan, anak yang tersinggung, nanti saya harus memilihnya, saya tidak tahu. Gimana? Ya, saya menyampaikan secara umum, ya, terkait misalnya pernikahan atau perceraian atau talak dan sebagainya. Tadi ada yang merasa melanggar lalu tersinggung, nanti saya yang repot kalau saya harus memilih-milih. Gitu. Jangan menganggap atau menjadikan saya itu menyampaikannya bermaksud menyinggung individu. Sama sekali tidak. Saya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kok dilalah mungkin mirip dengan yang kita lakukan, ya, kita introspeksi diri. Ya, tidak usah dijadikan alasan, tidak usah dijadikan kambing hitam terkait dengan apa yang saya sampaikan, agar supaya kita bisa menerima dalil ini, menerima hidayah ini dari Allah dengan terbuka. Kadang saya sendiri sing mulang, ya, yang bukan yang mengajarkan itu, kadang-kadang tersinggung dengan diri saya sendiri ketika saya menyampaikan di dalam Al-Quran terkait ayat-ayat yang justru saya tidak bisa melaksanakannya. Itu sudah biasa. Gimana, betul?
Ya iya, kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran. Itu bukan sebagai sesuatu yang dibenci sehingga kita menjadi mutung, ya, tidak ngaji misalnya. Ini Pak Kus ngomong terkait dukun baik, kayak nyinggung nyong, misalnya ada yang seperti itu, ya. Nyong orang ngaji lah, udah apa ya? Ya akhirnya rugi sendiri. Gitu, rugi sendiri. Yang kami sampaikan adalah sesuatu yang hak. Ya. Yang sesuatu yang hak. Kalaupun kita belum bisa melaksanakannya, ya kita berusaha. Ya berusaha untuk menjalankannya dengan 100%. Itu. Kalaupun belum bisa, ya tidak masalah. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jemaah rahimakumullah, kita akan memulai kajian kita. Kita akan membahas sebuah kitab, ya, yang sangat tebal sebenarnya. Kitabnya ada 3 jilid terkait kisah sahih para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Ya, kenapa kita harus mempelajari kitab kisah-kisah tersebut? Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran sangat banyak menceritakan tentang kisah-kisah nabi dan rasul. Ya, bahkan surat-surat dalam Al-Quran banyak sekali yang dinamai dengan dinamai dengan nabi dan rasul. Gimana betul? Contohnya apa? Napa? Surat napa? Surat Nuh, ya, apa maning? Ibrahim, terus Maryam. Maryam. Apalagi Ibrahim, terus Muhammad, ya, ada ya, dan lain sebagainya. Kenapa sih Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan nabi-nabi diabadikan dalam Al-Quran? Kalau tidak penting, tidak akan mungkin diabadikan. Ya, contoh Nabi Adam diturunkan ke dunia. Allah menceritakan kisahnya dengan panjang lebar. Akan tetapi Allah tidak menceritakan kapan waktunya. Kenapa Allah tidak menceritakan kapan waktunya? Menurut panjenengan kenapa? Karena dianggap itu tidak penting. Ya, tidak penting bagi kita untuk mengetahui kapan waktunya. Yang penting kita mengambil pelajaran daripadanya. Paham nggak, Ustaz? Ini berlaku juga dengan hal-hal yang lain. Contoh, Nabi Muhammad SAW, ya, diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tentang ajaran-ajaran beliau. Beliau tidak pernah menjelaskan saya lahir tanggal sekian-sekian. Pernah nambahkan? Tidak. Kenapa tidak pernah? Tidak penting. Itu. Sesuatu yang tidak penting tidak akan diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan senantiasa menyampaikan sesuatu yang berguna bagi kita. Contoh lagi Isra Mi'raj. Tidak pernah Allah dan Rasulnya memberitahukan kapan terjadinya. Pernah terjadi, iya. Ya, di tahun-tahun seperti itu, iya. Akan tapi tanggal pastinya tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini menandakan bahwa hal tersebut tidak penting. Ini. Sementara para nabi dan rasul radhiyallahu anhum, ya, mereka semuanya diceritakan oleh Allah dalam banyak kisah dalam Al-Quran. Kenapa hal itu demikian? Berarti hal tersebut adalah sesuatu yang penting. Al-Quran ini tidaklah diturunkan oleh Allah dengan sia-sia. Akan tapi sebagai pelajaran bagi kita, maka kita akan memulai kajian terkait kisah para nabi dan rasul yang sahih. Ya, nabi dan rasul ada yang tahu jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Banyak, ya, akeh. Ada sekitar kata dalam hadis-hadis Rasulullah 1.200-an lebih antara nabi dan rasul, dan yang termasuk rasul itu sekitar 300-an lebih. Ya, itu sangat banyak. Dan tidak semuanya diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran hanya sekitar 25 orang Rasul dan Nabi yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Dan kita akan membahas terkait hal tersebut. Ya, tentang 25 Nabi dan Rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam
Quran. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa manfaatnya sebenarnya. Ya, apa manfaatnya kita mempelajari kisah para nabi? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifat itu apa? Mengenal. Ma'rifatullah berarti mengenal. Ya, Allah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para nabinya. Fungsinya diantaranya agar para nabi dan rasul ini mengenalkan Allah kepada kita. Di antaranya itu. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah? Bagaimana kita bisa tahu tentang akhirat? Bagaimana kita bisa tahu tentang segala macam hal-hal yang gaib? Itu adalah melalui para nabi dan rasul. Itu. Makanya Allah menceritakan kepada kita. Fungsi utamanya, tugas utamanya adalah untuk memperkenalkan Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dan melalui para nabi dan rasul, Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Bagaimana Allah Tabarak wa Ta'ala, bagaimana kekuasaannya, bagaimana siksanya, bagaimana nikmatnya. Ini semuanya diberitakan oleh para nabi dan rasul untuk dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Dalam Al-Quran suratul Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidan wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkumu bainan nas fi ma ikhtalafu fihi. Manusia itu sesungguhnya adalah umat yang satu. Ya, umat yang satu. Dan Allah mengutus para nabi sebagai mubasyirin wa mundzirin, sebagai pembawa kabar berita gembira dan pembawa peringatan. Kabar gembira itu bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan para rasul. Maka akan diberikan kabar gembira, dia akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat nanti. Sekaligus juga memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya akan ada balasan yang buruk ketika mereka tidak mau mengindahkan atau mengijabai apa-apa yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi dan rasul tersebut adalah Alkitab. Kitab, buku pedoman bagi umat manusia. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, agar menghukumi di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Jadi fungsi kitab adalah untuk memberi hukum yang pasti kepada manusia terkait hal-hal yang diperselisihkan, terkait apa yang halal, apa yang haram. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak mungkin bisa mengetahui tanpa adanya Alkitab atau Al-Quran. Masing-masing zaman kitabnya sendiri-sendiri. Pada hakikatnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah sama. Secara makna adalah sama, hanya sedikit perbedaan dengan penyempurnaan oleh Allah Taala. Ya, jadi fungsi pertama adalah kitab-kitab tersebut adalah untuk mengadili di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Nanti terkait ada perkara jual beli, perkara hutang piutang, perkara waris, perkara apa saja yang diperselisihkan oleh manusia, maka kitab ini atau Al-Quran ini yang menjadi hukum, agar ada hukum yang jelas. Kalau hukum buatan manusia pasti akan tidak adil. Pasti. Ya. Bagaimana mau adil coba panjenengan sekarang? Hukum yang berlaku, orang mencuri ayam di penjara langsung maning. Gimana betul? Ya biasanya nggak ketahuan tapi sementara yang korupsi malah bisa bebas. Bagaimana bisa adil?
Itu contoh-contoh yang paling mudah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan hukum melalui Alkitab yang diturunkan bersama diutusnya para nabi dan rasul, agar kita bisa menghukumi segala sesuatu dengan seadil-adilnya. Itu maksudnya. Lalu Allah melanjutkan, wa makhtalafa bihi ilal ladzina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan mereka tidak berselisih kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab. Karena apa? Karena bagian bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Ya, sebelum kita, orang-orang yang diberi kitab, mereka sebenarnya sudah tahu. Akan tapi mereka lebih mengedepankan hawa nafsu, sehingga mereka dengki kepada satu dengan yang lain. Mereka sudah diberi kitab, kita juga sudah diberi kitab, maka kita akan sama dengan mereka kalau kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita dibandingkan atau daripada kita mengedepankan Alkitab yang sudah jelas kebenarannya. Orang-orang dahulu yang mereka diberi kitab, mereka senantiasa berselisih. Padahal kitab yang datang kepada mereka sudah jelas. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak suka dengan kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka berusaha untuk mencari pembenaran dari apa-apa yang ada pada mereka berdasarkan hawa nafsunya, sehingga Alkitab, Al-Quran itu diinterpretasikan atau ditafsirkan sesuai dengan kehendaknya masing-masing kelompok, masing-masing orang, sehingga mereka senantiasa akan apa? Senantiasa akan berselisih. Ini pengalaman yang diceritakan oleh Allah pada kitab atau pada umat-umat terdahulu. Kalau kita tidak ingin seperti mereka, maka berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu jalan satu-satunya. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan sama dengan umat-umat terdahulu, akan senantiasa berselisih. Itu. Ya, panjenengan kalau membaca sejarah, ya, para nabi-nabi Bani Israel, mereka banyak sekali yang dibunuh. Nabi dipateni. Ya. Ini banyak. Na'udzubillah. Ini nabi, orang-orang yang pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka dibunuh dengan zalim. Gitu. Dan Allah juga memberikan isyarat, walaupun Allah tidak menceritakan secara langsung terkait nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh. Gitu. Akan tetapi Allah menceritakan secara singkat. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqq biidnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lalu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah pengen menceritakan kepada kita bahwasanya dari awal ayat ini Allah memberitahukan kepada manusia bahwasanya manusia itu semuanya pada hakikatnya adalah umat yang satu, berasal dari satu bapak, satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Itu sejalan dengan perkembangan umat manusia dari Adam dan Hawa, nanti akan melahirkan keturunan-keturunan akan semakin jauh dari pokoknya, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Cuman ya panjangan bisa bayangkan ketika Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, itu adalah bertemu kembali lalu melahirkan keturunan sekitar, kata para ulama, sekitar 40 orang. Ya, 40 orang. Setiap lahir itu adalah kembar. Setiap lahir Hawa itu melahirkan kembar, satu laki-laki dan perempuan. Lalu anak yang keduanya lahir kembar lagi. Begitu juga lahirnya seperti itu, kembar terus. Dan dari situlah ya timbul banyak keturunan-keturunan Nabi Adam yang akhirnya pada
akhirnya sampai kepada kita. Ya, kita sama ya dengan manusia-manusia yang lain. Kalau kita telusuri nasab kita, pada akhirnya akan mengerucut kepada Nabi Adam dan Hawa. Ini maksudnya. Karena nasu ummatan wahidan. Allah memberitahukan kepada kita terkait bagaimana prosesnya, bagaimana manusia bisa bermacam-macam. Ada sing kuning, ada sing putih, ada sing ireng sing abang mboten. Eta. Padahal bapak karo ibune satu. Dan Allah memberitahukan ini semuanya melalui Al-Quran. Sehingga di antara faidah kita mempelajari kisah Nabi dan Rasul adalah untuk mengetahui bagaimana Allah, ya, mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pengetahuan yang benar. Karena kalau tanpa kitab, tanpa Al-Quran, tanpa Nabi, tanpa Rasul, maka kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah dengan benar. Ya, contoh, misalnya orang yang tidak mempunyai kitab, tidak meyakini dengan Nabi, tidak meyakini dengan Rasul, maka akan ada sebagian dari mereka yang menganggap bahwasanya misalnya matahari itu sebagai Tuhan, atau patung sebagai Tuhan, atau Nabi dijadikan Tuhan. Itu karena mereka tidak mengikuti kitab dan tidak mengikuti Nabi dan Rasul. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini agar manusia itu mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Itu. Ya, di antara fungsi daripada kita mempelajari sirah ya Nabi dan Rasul, kisah para Nabi dan Rasul yang banyak sekali diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat bagi manusia hisabuhum, hisab mereka. Ya, ini Allah 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan waktu hisab kita sudah dekat. Ini sudah 1400 tahun lalu. Berarti sekarang kira-kira semakin dekat atau semakin jauh? Ini 1447 tahun yang lalu Allah sudah memberikan pemberitahuan kepada kita. Waktu hisab kita sudah dekat. Artinya apa? Hari akhirat kita sudah dekat. Itu. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya hari hisab kita, hisab itu kapan terjadinya? Ya, terjadinya kapan? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Ketika 1447 tahun yang lalu Allah memberitahukan kepada kita dengan bahasa iktaraba, sudah dekat waktunya. Dahulu saja sudah dekat. Ya, apalagi hari ini. Itu maksudnya. Kita harus senantiasa berusaha memahami ini. Akan tapi apa yang terjadi, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka manusia, kebanyakan manusia, mereka lalai dan mereka berpaling dari kenyataan bahwasanya hisab itu sudah dekat. Kenapa mereka berpaling? Karena diantaranya mereka tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari kisah-kisah para Nabi dan Rasul, sehingga tidak menimbulkan keimanan terhadap hari-hari akhirat. Padahal Allah sudah menyatakan iktarab, sudah dekat. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim mukhdasin illa sam'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat
dari ayat-ayat Allah yang baru kecuali mereka mendengarkan akan tetapi mereka yal'abun, mereka bermain, tidak serius, tidak menanggapi dengan tanggapan yang benar. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menyatakan bahwasanya sudah dekat waktunya hari akhir, hari hisab kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, badiru bi al-mali salih. Kata Rasulullah, bersegera beramal solih sebelum datangnya fitnah. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Kita jangan pernah menunda. Karena hisab kita sudah dekat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik secara makna itu bisa berarti dekatnya itu adalah hari kiamatnya dekat. Begitu juga dengan kematian kita. Kalau sudah kita mati meninggal dunia, maka hisab kita ya tinggal menunggu waktu. Kita sudah tidak bisa memperbaikinya lagi. Ini makna yang lain. Ya, makna yang harus kita waspadai. Makanya ketika kita mendengar kalimat-kalimat Allah dibacakan, jangan seperti yang disifati oleh Allah dengan orang-orang yang seperti ini. Ketika datang kepada mereka zikrim mir rabbihim, ya, Al-Quran dari Tuhan mereka yang baru atau ayat-ayat yang baru, mereka mendengarkan akan tapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Lahyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Wa asarrun najwal ladzina dzalamu hal hadza illa basyarum mislukum, dan orang-orang yang zalim mereka berbisik-bisik menyatakan kepada di antara teman-temannya, sesungguhnya Muhammad ini atau Rasul-Rasul secara umum adalah hanya basyarun mislukum, hanya laki-laki biasa di antara kalian. Ya, mereka orang-orang kafir ini berbisik-bisik ketika ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi, semuanya Nabi. Mereka mengatakan, ini bukan nabi, ini manusia seperti biasa. Buktinya madang, yang minum, ya kadang-kadang kerokan dan itu. Mereka tidak percaya bahwa itu nabi, bahwa itu pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak percaya. Sehingga mereka tidak akan mau beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul semuanya adalah bangsa manusia. Semua Nabi dan Rasul mangan, yang minum, ya berkeluarga, ya seperti kita. Akan tetapi Allah pilih di antara mereka, di antara manusia, nanti akan sampai kepada bahasan tersebut. Ini Allah menggambarkan dalam Al-Quran ini. Afata'tuna as-sikhra wa antum tubsirun. Lalu mereka berkata, apakah kamu akan mendatangkan sihir dan kamu melihatnya sebagai hal yang artinya orang-orang yang kafir mereka menganggap bahwa Rasul, para nabi dan Rasul ini adalah tukang-tukang sihir. Ya. Tukang-tukang sihir yang menyihir umat-umat manusia. Dari zaman dahulu kala semenjak Allah menurunkan Nabi dan Rasul, ya ketika datang kepada kaumnya mereka mengatakan seperti itu. Bahwasanya para Nabi dan Rasul adalah tukang sihir karena mungkin bisa mendatangkan mukjizat-mukjizat yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi pada hakikatnya itu semuanya bukanlah sihir. Lalu Allah melanjutkan, qal rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Katakanlah bahwasanya Tuhanku mengetahui perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ya, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi tidak mengerti terhadap hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita misalnya mengatakan atau kita melakukan sesuatu kesalahan atau dosa, menyatakan tidak ada yang tahu.
Ya, karena Allah itu Maha tahu. Makanya saya sering sampaikan, ketika kita beribadah kok berpura-pura, itu percuma. Buat apa? Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Kalau beribadah tidak ikhlas, mau ngapa? Ya, buat apa kalau kita tidak berikhlas dalam beribadah? Kurang oleh kesel. Allah mengetahui itu semuanya. Ketika kita menafkahkan sesuatu, ketika kita menjalankan segala sesuatu, kalau kita berpura-pura melakukan kebaikan, percuma. Allah mengetahui itu semuanya. Jamaah rahimakumullah, satu poin lagi. Bahwasanya di antara hikmah kita mempelajari Nabi dan Rasul adalah untuk manusia agar selamat dari kekafiran, kekufuran. Saya sampaikan tadi. Ya, di samping untuk memperkenalkan umat manusia siapa itu zatnya Allah yang hak, ya. Agar kita selamat dari dari azab Allah tabaraka wa taala, kita tidak boleh menjadi orang yang kafir. Karena orang kafir pasti akan diazab oleh Allah. Maka di antara hikmahnya kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul adalah agar kita selamat dari kekafiran. Ya, karena kalau kita mati dalam keadaan kafir ini sudah sia-sia semuanya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, apa? Bagi mereka laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia, semuanya khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat tersebut dan tidak akan diberi tangguh. Makanya jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beragama ini. Kita wasiatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang kafir. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yaftara. Hadisan iktara. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Dan sungguh di dalam kisah-kisah mereka, maksudnya kisah-kisah para nabi. Ini surat Yusuf berarti sedang bercerita tentang Nabi Yusuf. Ya, Allah menjelaskan sungguh di dalam kisah-kisah mereka sungguh terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Bukan sebuah hadis yang dibuat-buat, sebuah kisah dalam Al-Quran semuanya bukan cerita ngayawara, ya, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang tidak real. Semua kisah di dalam Al-Quran adalah sejarah yang benar dari Allah tabaraka wa taala, bukan dongeng, bukan cerita yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang tidak berguna. Ini penjelasan atau penetapan dari Allah tabaraka wa taala, ya. Akan tetapi kata Allah, sebagai tasdik itu pembenar terhadap kisah-kisah umat-umat terdahulu, alladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in, dan sebagai tafsil terhadap segala sesuatu. Tafsil itu adalah sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, dan juga sekaligus sebagai hudan wa rahmah bagi orang-orang yang beriman. Ini penegasan dari Allah tabaraka wa taala. Dalam kisah-kisah para nabi dan rasul itu terdapat pelajaran-pelajaran seperti itu. Bukanlah kisah seperti dongeng, ya.
Kalau yang namanya dongeng ini paling-paling untuk penghantar tidur. Zaman kecil misalnya panjenengan didongengi kancil karo buaya. Saya ingat itu cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, itu semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Maka kita berusaha mempelajarinya. Ini maksudnya. Berusaha mengambil pelajaran yang ada pada pada cerita-cerita tersebut. Karena orang-orang ini akan senantiasa bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Senantiasa akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Ya, contoh yang terjadi sekarang ini banyak sekali peristiwa. Kenapa orang Islam yang katanya dilindungi oleh Allah, tapi pada kenyataannya banyak yang ditindas? Gini bang, ya, ini kan sebuah pertanyaan. Nah, kita mengambil kisah-kisah Rasul, kisah-kisah dari Al-Quran ini untuk bisa mendudukkan segala perkaranya sesuai dengan konteksnya. Ini, kenapa kok sekarang yang memimpin orang-orang yang tidak mengerti agama? Gini apa mboten? Ya, kenapa sekarang ini rata-rata yang di atas ini mereka orang-orang yang tidak memahami agama, sehingga mereka berkuasa atas kaum muslimin yang luar biasa banyak di Indonesia atau di dunia secara umum. Ini semuanya nanti akan kita dapati jawabannya ketika kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul secara umum, ya juga dalam Al-Quran secara umumnya lagi, lebih umum lagi. Kalau kita mempelajari Al-Quran, ya, kita akan mendapati ya semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semuanya kami ceritakan kepada engkau Muhammad dari berita-berita para rasul-rasul, ma nusabbitu bihi fuadaka, apa yang menjadikan hatimu sabit, menjadikan hatimu kokoh. Ya, maksudnya ketika Nabi dan Rasul, kita tahu Nabi Muhammad SAW berserta para sahabatnya ketika pertama-tama mereka mendakwahkan Islam, mereka akan dibenci oleh kaumnya, mendapat gangguan fisik, bahkan ada yang terbunuh. Makanya dengan Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul, Allah akan agar supaya hati Nabi Muhammad dan kaum muslimin akan senantiasa kokoh. Begitu juga baik kita kaum muslimin yang hari ini. Ketika kaum muslimin membaca mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka kita akan bisa kokoh menjalankan syariat agama Allah. Walaupun mungkin panjenengan dicibir. Ya, dicibir. Kadang orang hari ini itu aneh. Wong sing seneng maring masjid malah dinyek. Oh, sok alim, gampangane. Itu di tempat lain. Alhamdulillah di kita sih, alhamdulillah Bang, hampir semuanya ke masjid. Akan tapi ada sebagian anak-anak muda sekarang ketika temannya lagi alim itu dicibir, ya, dicibir. Ini. Nah, ini atau mungkin di tempat lain kayak tadi saya sampaikan di awal, di tempat-tempat lain di mana kaum muslimin sedang dizolimi, mereka ketika mereka memahami nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran melalui kisah para nabi, mereka bisa membandingkan, cobaan saya ini belum seberapa dibandingkan cobaan yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ini contoh, ya. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Ya, datang pada Al-Quran ini atau pada kisah-kisah ini adalah kebenaran dan pelajaran dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nih, lalu terakhir dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah fama tughnin nudur. Ya, dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita
tentang para rasul dan nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ma fihi muzdajar, apa yang di dalamnya terdapat penghalang agar orang tidak terjerumus di dalam kekafiran. Maksudnya bahwasanya pada Al-Quran, pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada diri rasul dan para nabi, itu di dalamnya mengandung pelajaran agar supaya kita terhindar dari kekufuran. Ini maksudnya. Dan juga sebagai hikmah yang kuat, hikmatun balighah, ya, hikmah yang sangat kuat. Ya, akan tetapi kata Allah, wa ma tughnin nudur, tidak berguna peringatan itu ketika orang sudah tidak mau beriman. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ini dua poin dari pondasi dasar kita dalam berusaha untuk mempelajari, bukan hanya sekedar membaca, ya, membaca kisah para nabi dan rasul sebagaimana anak-anak kita menghafal kisah nabi dan rasul tersebut, akan tetapi kita berusaha untuk mengambil sari patinya dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga karena memang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran adalah sebuah ibadah yang mulia, yang membuat kita nanti akan diangkat derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita insyaAllah, ya, beberapa pekan ke depan kita akan mempelajari kisah para nabi dan rasul untuk lebih memperluas wawasan agama kita, agar semakin kita kuat keimanan kita, semakin kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.